Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Santri dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tarikhul Islam, yakni sejarah peradaban Islam, bukanlah masa lalu yang begitu saja berlalu, tapi merupakan pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari sunnatullah dalam perjalanan kehidupan manusia. Bagaimana kita ketahui sepertiga dari kandungan Al-Quran adalah merupakan kisah-kisah manusia bahkan sebelum Islam itu ada, seperti negeri Saba, kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, negeri Romawi, Persia, dan kisah-kisah lainnya. Dalam pelajaran Tarikhul Islam, insya Allah kita akan mempelajari sejarah peradaban Islam. Nah, sebelum jauh ke sana, untuk pertemuan perdana ini, pada mata pelajaran Tarikhul Islam, insya Allah kita akan mempelajari istilah-istilah dari pengertian sirah, pengertian tarikh, dan perbedaan dari keduanya, dan juga manfaat mempelajari Tarikhul Islam. Kita masuk pada poin yang pertama. Apakah yang dimaksud dengan sirah? Menurut Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab menyatakan, sirah menurut bahasa yaitu sara yasiru sayran, yang bermakna kebiasaan, jalan, cara, dan tingkah laku. Sedangkan menurut istilah adalah rincian hidup seseorang atau sejarah hidup seseorang. Lalu poin yang kedua, apakah pengertian dari tarikh? Tarikh secara bahasa berarti ketentuan waktu, dan secara istilah tarikh adalah ilmu yang menggali peristiwa-peristiwa pada masa lampau agar tidak dilupakan. Nah, dari pengertian sirah dan tarikh di atas dapat kita ketahui perbedaan antara keduanya. Yang pertama, yakni perbedaan secara makna itu sendiri. Dan yang kedua, perbedaan dari segi ruang lingkup pembahasan. Sirah seringkali dimaksudkan sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah menjelaskan kisah hidup Nabi Muhammad SAW, yakni asal muasal, suku, nasab, dan keadaan masyarakatnya sebelum dilahirkan, juga kemudian berlanjut kepada kelahiran beliau SAW, masa kecil, remaja, dewasa, pernikahan, diangkat menjadi rasul, serta perjuangan-perjuangan beliau dalam menegakkan Islam hingga beliau wafat. Jika ditinjau dari berbagai peristiwa yang ada di dalamnya, sirah adalah bagian dari tarikh Islam. Sedangkan tarikh Islam menjelaskan secara lengkap sebuah sejarah atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Misalnya di dalam perjalanan tarikh Islam, kita akan mempelajari, kita akan menemukan tentang bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Pada masa itu terdapat dua kekuatan yang sangat besar, yaitu Imperium Bizantium sebagai pewaris kerajaan Romawi dan juga Imperium Persia yang beragama Majusi. Dari kedua bangsa imperium tersebut adalah bangsa-bangsa yang sudah menguasai beberapa belahan dunia jauh sebelum Masehi. Selanjutnya juga kita akan mempelajari sirah nabawiyah, yakni mengenal kehidupan Nabi Muhammad SAW dimulai dari kelahiran beliau sampai wafatnya beliau. Dan selanjutnya kita akan mempelajari, kita akan mengenal sejarah tentang Khulafaur Rasyidin. Juga kita akan mengetahui Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbasiyah. Lalu poin yang terakhir yaitu
yaitu apa tujuan mempelajari tarihul Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqan alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Jika kita ingin mengetahui bagaimana peradaban Islam itu dibangun dengan ideal, maka tidak ada cara lain bagi kita kecuali kita harus mempelajari, mengikuti jejak generasi awal Islam, yaitu Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Bagaimana mereka bisa membangun fondasi tersebut dengan sangat kokoh, yang kemudian Islam dan syariatnya berkembang dengan sangat cepat hingga 2/3 bumi. Islam berada di pentas panggung dunia selama 1000 tahun lebih lamanya dan masih bersisa dan bertahan hingga saat ini, tentu dengan segala bentuk dan permasalahan yang ada. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.